Iya, selamat pagi teman-teman Bilal. Nah, hari ini kita berjumpa lagi nih ya di agenda rutin kita di live Instagram bersama Happy Lova. Hari ini kita spesial banget karena kita live-nya biasanya weekend dan hari ini tidak weekend ya, karena bintang tamu kita cukup padat ya. Jadi kita menyesuaikan dengan agenda bintang tamu kita. Oke, seperti yang udah tertera di flyer kemarin yang udah kita share ya. Hari ini kita akan sharing-sharing bersama bintang tamu kita yaitu Kak Laili Nuril Safitri. Nah, beliau ini pagi ini akan sharing nih ya bareng kita semua terkait pengalaman beliau dengan berbagai perannya ya sebagai ibu rumah tangga, guru, plus reseller seperti itu. Nanti kita juga tanya-tanya Kak Laili nih ya, apa aja sih produk-produk yang Kak Laili jual gitu ya teman-teman ya. Nanti kita bisa kepo-kepo nih ya sama Kak Laili. Iya. Oke, kita langsung aja nih ya teman-teman ya, kita ngobrol dengan Kak Laili. Oke. Kak Laili, ini apa mungkin sebelum kita masuk ke topik ya Kak Laili ya, mungkin teman-teman pengen sedikit tahu nih Kak tentang Kak Laili, misalnya Kak Laili stay di mana, aktivitasnya apa, seperti itu Kak. Tadi kan udah sempat di-mention juga ya kalau Kak Laili dengan berbagai peran seperti itu. Silakan Kak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Kak Rastra karena udah dikasih kesempatan untuk collab ya. Karena ini jujur ini pertama kali saya live. Jadi kalau dulu itu kan dikasih tantangan sama mentor untuk live, tapi belum kesampaian dan hari ini alhamdulillah. Jadi kepinginnya ada temennya gitu. Sebelumnya saya mau perkenalkan, nama saya Laili Nuril Safitri, biasa dipanggil Laili. Kalau di lingkungan kerja itu Laili, di luar sekolah juga. Tapi kalau di rumah itu panggilannya Nuril, ya. Jadi dari kecil panggilannya Nuril. Kok bisa Laili di sekolah? Karena awalnya sekolah dulu kalau di SD kan yang dipanggil nama depannya ya. Jadinya keterusan sampai sekarang gitu. Terus asal saya di Malang Kak, asli Malang dari lahir sampai sekolah, kuliah, nikah juga di Malang terus. Jadi Arema asli Arek Malang. Iya. Pendidik apalagi Kak? Pendidikannya. Aktivitas Kak. Aktivitas saya sehari-hari, saya ibu rumah tangga. Saya punya 2 anak. Yang pertama sudah kelas 3 SMP, sudah mondok. Terus yang kedua ini masih kelas 4 SD, laki-laki. Alhamdulillah. Terus selain itu saya juga ngajar di nama SD-nya Al-Kolam itu ngajar. Itu ngajar dari pagi sampai sore full ya. Kan terus habis itu Sabtunya saya kuliah. Karena saya dulu sebelum nikah masih D2, jadi sekarang saya kejar S1. Iya. Jadi Sabtunya saya kuliah, terus dan itu saya juga jualan juga. Sebetulnya kalau jualan ini saya aktif jualan online itu dari awalnya saya itu dari jadi admin hijab online. Jadi dulu waktu kuliah saya itu dari 2009 itu saya sudah ngajar privat kan, ngajar les privat sampai saya nikah, sampai saya punya anak kedua. Qadarullah anak kedua kan nggak bisa ditinggal. Akhirnya saya ada kesempatan jadi adminnya kakak kelas saya. Beliau ada di Taiwan waktu itu. Terus itu admin untuk jawab customer, terus rekap orderan. Nah itu. Jadi saya sambil punya bayi itu nyambi ya, kalau bahasa Jawanya itu nyambi itu kurang lebih selama 3 tahun itu. Terus setelah itu
saya berhenti jadi admin. Nah dari situ saya dapat ilmu online-nya di situ. Jadi karena praktek itu akhirnya saya memberanikan buka akun sendiri untuk jualan. Selain itu juga ngajar juga waktu itu, Kak. Iya. Wah, keren sih Kak. Saya baru openingnya aja nih udah, Masya Allah. Masya Allah. Iya, iya soalnya ini ya Kak ya apa aktivitasnya banyak sekali terus dan ternyata ada pengalaman gitu ya sebelum terjun di dunia bisnisnya sendiri. Kak Laili malah ada pengalaman admin dan 3 tahun loh gitu. Maksudnya 3 tahun itu bukan waktu yang cepat juga ya Kak ya. Di sana kapasitasnya pasti terbangun sekali tuh tentang admin dan ini Kak ya, admin itu kan ini, wah saya surprise nih. Iya, karena admin ini adalah ini apa namanya penghubung antara sebuah produk dan customer kayak gitu. Jadi admin ini perannya penting banget gitu untuk apa closing gitu. Oke, saya surprise banget. Ternyata pengalaman admin. Jadi dari situ memang saya dapat pengalaman, oh ini mana yang produk yang bagus, terus juga ketika ada customer yang udah rekap terus nggak jadi gitu, jadi terbangun mentalnya dari situ gitu. Iya. Bener-bener. Iya bener lagi Kak, bener apa namanya bener perlu ini Kak ya, memang mentalnya perlu terbangun memang Kak ya, apalagi kita memang ada di dunia jalan Kak ya. Kalau ditolakin, belum lagi kalau komplain gitu Kak ya. Itu kalau komplain, terus kalau banyak tanya, banyak yang kayak mau ini, mau itu gitu ya. Terus ada juga yang salah kirim gitu. Jadi memang terbangun mental jualan online-nya pas jadi admin memang. Iya Kak, benar. Iya. saya ya auto keinget juga Kak apa awal-awal belajar dulu ini apa namanya ya sama Kak gemes gitu Kak ya pas awal-awal lo mulu belajar kayak gitu ini banyak nanya sih ini kok closing gitu tapi seiring berjalannya waktu ketika udah terbiasa gitu kan ya udah sih ya dijawab aja tanya gitu ya kan. Iya betul. Jadi kan waktu punya bayi itu kan nggak ada kegiatan kan. Nah karena terbiasa dengan banyak kegiatan, kalau diem tok di rumah kan nggak enak. Akhirnya aduh kepingin jualan tapi gimana cara mulainya. Akhirnya Allah kasih jalan jadi admin dulu itu. Akhirnya dapat pengalaman dari situ. Terus tapi setelah itu 3 tahun setelah itu saya ngajar, kembali ke ngajar lagi. Iya. Memang ini ya Kak Laili itu memang cinta dengan dunia pendidikan ya Kak Laili ya. Iya karena ketika ada anak yang mungkin bisa misalnya hafal surat itu melalui kita itu kan kayak alhamdulillah kayak hidup itu bermanfaat gitu Kak. Iya Kak. Nah, Kak, di sini kan ini ya, akhirnya kan perannya Kak Laili banyak ya Kak ya, sebagai ibu rumah tangga seperti itu ya. Terus kemudian di dunia jualan, terus di dunia pendidikan seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Laili tentang membangun pribadi gitu Kak ya, tentang membangun pribadi sebagai ibu rumah tangga, guru dan reseller kayak gitu itu tuh gimana sih Kak? Karena itu kan peran yang berbeda-beda ya Kak ya, ketiga peran itu kayak gitu. Kalau dalam perjalanan dari pengalaman Kak Laili gimana tuh Kak membangun ketiga-tiganya tuh Kak? Saya juga cukup penasaran nih. Maksudnya itu kan tidak mudah gitu karena kan apa ya Kak untuk jadi ibu rumah tangga sendiri itu kan sudah ya Allah kayak gitu kayak aduh kayak gitu apalagi dengan ekor-ekor yang banyak gitu. Gimana tuh Kak? Jadi ketika jadi ibu rumah tangga kan berarti kan harus ada skala prioritas ya. Jadi kalau saya mulai untuk ya intinya saya ketika keluar rumah untuk ngajar itu kan harus seizin sama suami. Jadi pokoknya kalau anak sudah bisa ditinggal itu insya Allah saya kegiatan keluar. Tapi kalau belum ya saya di rumah gitu. Jadi kita fleksibel aja sih Kak. Jadi kita cari kegiatan yang
nggak benar-benar mengikat, kecuali kalau misalnya kayak PNS atau kerja di perusahaan besar itu kan susah ya kalau kita mau apa ya, apalagi kita ibu rumah tangga. Tapi setelah saya bisa aktif banyak kegiatan benar-benar itu setelah anak saya udah besar-besar ini sih Kak. Jadi setelah anak saya mondok yang pertama, terus anak saya yang kedua kan pulangnya juga sampai sore kalau sekolah, jadinya saya ada banyak waktu kosong kan. Oh iya. Jadi ya terus kenapa kok mengambil peran guru itu juga ya karena itu tadi suka ngajar juga. Jadi kalau misalnya serasa ada manfaatnya gitu. Terus kalau untuk dunia jualan memang apa ya? Ya seneng aja jualan juga. Karena kalau misalnya ada orang yang puas sama produk yang kita jual itu juga ya seneng juga. Terus kita dapat apa laba yang kita bisa gunakan untuk diri kita sendiri itu. Nambah-nambah tabungan. Benar. Cukup kesulitan nggak sih Kak dengan masing-masing peran itu Kak? Karena kan memang ini Kak ya, maksudnya kan itu peran yang berbeda-beda ya Kak ya, 3 peran loh kayak gitu. Itu Kak Lely cukup kesulitan nggak Kak dalam masing-masing peran itu Kak? Ya kalau dibilang sulit sih enggak ya, karena memang peran yang saya ambil itu juga saya senang. Tapi mungkin ya kendalanya itu ini kadang kalau perempuan itu kan ada kalanya kita itu ada males gitu ya, moody. Nah itu jadi kita memang harus harus belajar untuk konsisten. Misalnya saya udah menerapkan misalnya contoh ke anak gitu, ke anak setiap hari misalnya harus mendampingi menghafal 4 baris gitu. Ya meskipun capek gitu ya harus di ini, meskipun kadang juga ya ada loss-nya gitu, tapi ya namanya manusia kan jatuh kita bangkit lagi gitu, jadi nggak berhenti, itu proses kan. Jadi kalau dibilang susah sih enggak, yang penting yang saya lakukan itu saya suka, atur waktunya aja sama atur diri sendiri. Oh iya benar, itu kayak kuncinya ya, manajemen diri dan manajemen waktu ya Kak ya. Manajemen diri sama manajemen waktu. Iya, keren sih Kak. Benar. Jadi karena memang hal yang Kak Laili pilih untuk dilakukan adalah hal yang Kak Laili suka gitu Kak ya. Jadi akhirnya memang tidak merasa kesulitan gitu Kak ya. Mudah-mudah aja dijalanin gitu. Paling kendalanya tadi yang disebutkan Kak Laili itu masalah moody gitu Kak ya. Karena kita cewek bisa ada masa-masa moody gitu. Cewek banget ya Kak kita. Iya. Tapi loh Kak, di antara 3 peran itu yang Kak Laili, ada nggak sih Kak di antara 3 peran itu yang Kak Laili merasa oh yang ini sih yang lebih mudah, yang ini yang lebih sulit, atau ketiga peran itu setara sih kemudahan dan kesulitannya kalau yang Kak Laili rasakan? Kalau yang setara sih Kak, jadi yang penting kita ini harus tahu ilmunya ya. Jadi kalau misalnya jadi ibu rumah tangga berarti ilmunya apa ya? Ya kita harus punya ilmu gimana ketika pas di rumah itu ke anak, ke suami itu gimana. Jadi terus kalau jadi guru, jadi kita harus benar-benar apa ya? Nggak berhenti untuk cari ilmu, kita tingkatkan kualitas diri, insya Allah nanti itu akan mengikuti semuanya. Jadi misalnya sebelum saya keluar rumah itu harus di rumah ya apa sudah ada makanan gitu kan, pasti suami juga bantu ya. Oh ya, peran suami itu juga sangat penting. Jadi suami itu ya harus apa ya, kalau sudah mengizinkan kan berarti juga ya siap membantu juga apa tugas-tugas di rumah gitu. Jadi alhamdulillah suami mendukung, jadinya saya ya lancar gitu ketika harus berkegiatan di luar misalnya sampai malam itu juga ya nggak apa-apa gitu. Iya. Ilmu ya Kak kuncinya, itu saya juga tadi apa namanya ini ya.
ilmu. Bener sih Kak ya. Memang karena kita memang belajarnya itu seumur hidup banget gitu Kak ya. Dengan belajar, tadi Kak Laili nge-mention dengan ilmu, dengan belajar, maka kualitasnya kita bertambah kayak gitu Kak ya. Dengan kualitasnya bertambah, kita semakin bisa menyelaraskan semuanya kayak gitu, akan lebih mudah kayak gitu ya Kak ya. Termasuk terkait manajemen waktu tadi ya Kak Laili ya. Betul. Oke. Jadi manajemen waktu juga dukungan keluarga juga. Ya benar. Jadi memang selain manajemen waktu juga ada dukungan dari keluarga, terutama pasangan ya Kak ya, tadi yang dimention sama Kak Laili ya. Iya ya, berarti memang support dari gini Kak. Jadi memang ya Kak, untuk kita para wanita gitu Kak ya, untuk memerankan banyak peran selain sebagai seorang ibu dan istri gitu. Jika ingin ada peran yang lain, memang support dari pasangan ini pasangan keluarga itu memang sangat penting ya Kak ya. Karena kalau tidak ada support itu kita akan cukup kewalahan gitu Kak ya. Iya betul, karena kalau misalnya suami nggak mengizinkan kan ya kita nggak enak juga kalau mau keluar-keluar. Jadi memang kalau suami udah mau bantu, ini insya Allah kedepannya enak. Terus ya itu, jadi intinya manajemen waktu, diri, sama dukungan keluarga. Iya benar, itu kunci ya, manajemen waktu, manajemen diri, dan dukungan keluarga. Dan terkait manajemen waktu dan manajemen diri ini, ini deh sih Kak, maksudnya ada manajemen yang khusus, maksudnya ada cara-cara khusus, oh kalau cara manajemen waktu kayak gini, cara manajemen diri kayak gini, atau menurut Kak Laili setiap orang itu sebenarnya punya manajemennya sendiri kayak gitu tuh, kalau menurut Kak Laili? Kalau manajemen waktu biasanya saya ini bikin jadwal harian. Jadi ketika bangun tuh saya sudah, mungkin meskipun nggak tertulis itu saya sudah, oh hari ini saya jam segini. Oh iya. Kegiatan ini gitu. Jadi misalnya kalau jualan online, oh berarti jam ini saya harus posting ini. Gitu. Intinya sedikit tapi konsisten gitu. Iya lagi, benar-benar. Nggak muluk-muluk, misalnya bisanya cuma kalau di jualan misalnya bisa posting 1 story WA, ya sudah itu setiap hari. Pokoknya intinya sedikit tapi konsisten. Itu juga untuk di keluarga juga sama. Yang penting masak sedikit tapi konsisten. Aduh, itu bagian yang lucu Kak. Tapi benar sih. Itu lucu tapi benar. Tapi nggak jalan kan gitu. Tapi kadang ya kalau manajemen waktu ya. Tapi kalau manajemen diri itu ya itu memang harus. Kalau saya tipenya orang yang harus disemangati memang. Jadi harus kayak ada paksaan. Jadi ayo, harus ada paksaan, harus ada yang mengingatkan memang. Jadi ya itu sih kendala saya di situ. Iya benar. Iya benar sih Kak, saya setuju sih Kak, sedikit asal konsisten gitu ya. Karena ini Kak, saya juga merasa seringnya yang ngebuat kita dan ya teman-teman juga Kak ya, sulit konsisten itu memang kita mikirnya memang terlalu muluk-muluk seperti yang Kak Laili sampaikan gitu. Terlalu muluk-muluk, terlalu ideal gitu. Akhirnya berhenti di pikiran, berhenti di ide gitu ya. tidak terrealisasi kayak gitu Kak ya. Iya, sama kayak ke anak gitu kan. Kan kalau misalnya udah pulang sore itu kan capek ya, sudah wis. Nah itu minimal yang perlu saya konsistenkan itu pokoknya yaitu hafalan misalnya 4 baris, terus baca buku minimal 1 judul, udah wis itu. Kalau untuk yang lain mungkin ya nanti kalau ada waktu yang lebih ini, kalau ya pas liburan gitu ya. Tapi kalau waktunya udah sedikit ya itu, saya nyimak anak saya itu bisa sambil saya ketiduran pun juga ya. Ini Kak Laili emang produktif sekali nih emang Kak Laili nih, nyambi gitu kayak nyambi nyimak anak, nyambi ngapain. Iya. Aduh ya, tapi itu keren banget sih Kak Laili, karena ada semua orang ya Kak ya, maksudnya ada semua orang
meskipun tadi Kak Laili menyebutkan kuncinya itu adalah apa namanya support kayak gitu ya, tapi sebenarnya tidak semua orang juga Kak yang meskipun ada support kayak gitu dari keluarga bisa gitu Kak memerankan dengan banyak peran kayak gitu, karena ya kita tahu lah Kak ya gimana apa namanya jadi ibu, jadi istri itu sesuatu yang apa ya tidak mudah, kayak pekerjaan 24 jam. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, Kak, penasaran nih Kak Laili. Jadi dengan apa namanya, maksudnya dengan yang dari pasangan kan, ada pekerjaan, terus Kak Laili juga udah ngajar, udah ada penghasilan juga gitu Kak ya. Apa ya Kak yang membuat Kak Laili itu masih kayak yang ya saya mau ini deh, mau masih di dunia jualan, di dunia bisnis, mau jadi reseller kayak gitu. Masih ada kebayangan ke sana gitu, kayak nambah-nambah kerjaan aja. Kalau dari segi uang kan udah. Ya, jadi memang kalau jualan itu ini apa namanya, saya orangnya tuh suka coba-coba memang. Oh iya. Suka coba-coba. Jadi yang awal setelah saya jadi admin hijab itu, setelah itu kan saya juga pernah jualan kaflingan tanah rumah yang pakai KPR syariah, itu juga pernah. Itu setahun saya, jadi kayak istilahnya broker, itu pernah. Terus saya juga pernah apa ya, banyak baju itu udah pasti ya, baju, aksesoris, gantungan kunci kayak gitu pernah. Kenapa saya masih mau mencoba itu semua, karena memang ya apa ya, suka coba-coba. Terus juga apa namanya, kalau produknya bagus dan saya suka itu ya saya bagi gitu, jadi insya Allah bermanfaat juga kan buat orang gitu. Iya. Suka coba-coba, iya. Jadi akhirnya curiosity ya Kak, rasa penasaran ya Kak Laili ya. Kak Laili punya rasa penasaran yang besar ya, makanya Kak Laili itu suka banget coba. Iya, soalnya dulu waktu apa kan saya suka ikut juga kayak coaching jualan kayak Dewa Eka, itu saya juga suka ikut. Iya dulu, terus juga apa aktif di Telegramnya juga. Saya udah apa Pak Subiat, apa siapa namanya, Pak Subiakto itu ya. Iya. Juga suka ikut, jadi ya suka nambah ilmu gitu. Akhirnya oh coba sih ya, kalau lihat orang jualan sukses itu kan kayak aduh kok anu ya, kayak terinspirasi gitu. Iya, dan ini ya Kak ya, apa maksudnya komunitas itu, maksudnya kalau di jualan komunitas itu kan jadi hal yang cukup mendukung gitu Kak ya, maksudnya mendukung ya, itu penyemangat kayak gitu, karena tadi Kak Laili juga kan katanya tipe yang butuh disemangatin, jadi memang ruang-ruang komunitas jualan itu memang cukup membantu Kak ya untuk menyemangati kita ya, kita tipe yang gitu ya Kak. Iya, jadi kita berteman sama yang suka jualan, apa motivator, itu kan nanti kita ini apa namanya, ikut juga gitu. Ya, ikut terus semangati untuk aku mau coba gitu. Atau kalaupun kemudian kayak dagangannya kita tidak laris kayak gitu, kayak ya tetap tersemangati kayak gitu kayak, karena lihat teman-teman semangat banget kayak gitu. Jadi kayak ikut tersemangati dengan semangatnya mereka kayak gitu. Jadi emang kalau di dunia jualan gabung-gabung di komunitas itu memang cukup penting ya Kak ya. Iya, jadi apa ya, itu tadi karena suka coba-coba, terus akhirnya kan buahnya kan awalnya yang saya jual, akhirnya terus ada dapat nasihat, fokuskan sedikit aja, difokusin sedikit aja gitu. Akhirnya ya saya fokuskan yang ya sedikit aja yang sampai sekarang gitu. Iya. Itu nah Kak, peran sebagai ibu rumah tangga dan guru itu ini enggak sih Kak, apa namanya, jadi kendala enggak sih Kak di dunia jualannya Kak ini Kak Laili? Atau sebetulnya bukan kendala, ya sebetulnya bukan jadi kendala sih. Apa ya, ya tergantung kita mengatur waktunya aja. Jadi memang apa ya, ya kan bisa jadi ketika kita kan kalau ngajar kan database jadi bertambah kan,
semua itu kan simbiosis mutualisme ya. Iya benar. Iya, jadi kontak kita bertambah ya. Pokoknya intinya kita ambil semua positifnya itu. Jadi kan saya ngajar juga ada nambah-nambah ilmu, nambah-nambah relasi juga itu. Itu kan bukan kendala sih. Ya tergantung. Oh iya Waktunya aja. Iya. Berarti memang ini Kak Laili ya. 3 peran itu memang dalam kehidupannya Kak Laili malah saling mensupport ya kalau dari ceritanya Kak Laili, karena tadi Kak Laili nge-mention malah makin banyak relasi seperti itu Kak ya. Iya betul, malah banyak relasi, banyak pengalaman juga yang bisa dibagi gitu kan. Terus juga ya insya Allah inilah bukan kendala, karena memang peran yang saya ambil itu kan juga berbagi manfaat untuk banyak orang. Gitu. Iya benar-benar Kak. Memang semangat itu Kak ya, semangat berbagi manfaat itu Kak ya emang ya. Iya. Kalau nggak ada kerjaan itu kan kayak kayak nggak ada manfaatnya kehidupan. Sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat ya Kak ya. Jadi biar Iya benar-benar Kak. Iya Kak, Insya Allah. Nah Kak, kalau dari selama udah berapa lama ya Kak ya ini hitungannya ya Kak ya, Kak Laili di dunia jualannya Kak ya berarti? Jualan ya berarti sekitar 2000 setelah jadi admin itu ya. 2000 saya berhenti jadi admin tuh 2016. Berarti dari 2017 Kak. Iya. Iya, udah cukup lama ya Kak ya. Jadi 7 tahun itu ganti-ganti. Jadi pernah jadi resellernya Kicix, gamis Kicix itu pernah. Terus pernah jadi yang Gerai Cinta. Dulu ada Gerai Cinta, tapi sekarang udah ganti nama jadi Gerai Safa itu. Terus pernah juga jadi resellernya Ganji Unyu Muslimah itu, Ganji Unyu. Yang orang Turen itu ya. Terus pernah juga kaflingan itu Panderman Properti. Terus sekarang ini lagi di VL sama Dinar Emas. Iya nanti bisa di share ya Kak di setelah ini di akhir produk-produk yang memang lagi dipegang dan mungkin kontak person yang bisa di share ke teman-teman gitu Kak ya, kalau teman-teman ingin info tentang produk yang Kak Laili jual seperti itu ya. Iya. Nah Kak, dari pengalamannya Kak Laili nih Kak ya, kan banyak tuh Kak ya Kak Laili udah pengalaman jual produk ini A, B, C seperti itu. Kak Laili itu paling nyaman gitu Kak ya, atau atau mungkin paling merasa pernah nggak sih ada di perjalanan yang kayak ngerasa sulit banget kayak gitu di perjalanan jalannya Kak Laili? Di perjalanan jualan? Iya, benar, di perjalanan jualan. Pernah sebelum saya jadi admin itu pernah foto-foto, kan pernah dikasih bros-bros sama tetangga saya, itu kan suka bikin bros-bros, itu disuruh jual. Jadi saya foto, terus saya upload, tapi nggak ada yang beli gitu. Iya. Itu nih, terus juga kalau kesusahan itu ketika manajemen ini keuangan, nah itu. Jadi kayak campur-campur akhirnya. Iya itu. Terus lagi ya? Pernah saya ini kan dulu waktu corona COVID itu saya pernah hampir tertipu sama, kan dulu masker ya, jualan masker. Saya juga ambil kesempatan jualan masker, itu pernah hampir ketipu Kak. Itu, tapi alhamdulillah Allah jaga, ini nggak jadi. Iya, dan ini Kak ya, maksudnya dengan kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang pernah Kak
Kak Laili alami di dunia jualan itu udah ini ya, udah ngebuat kayak Laili akhirnya kayak apa ya, mutung gitu, apa kayak akhirnya patah. Ya udah deh, aku udah jualan lagi. Nggak pernah kayak kepikiran kayak gitu kayak. Enggak, insya Allah enggak. Cuma kalau ganti produk iya. Kayak Iya. apa namanya? Iya, jadi apa ya? Oh, pernah juga apa namanya kayak kena mental sama pembeli juga pernah. Jadi udah bayar. Ini yang kaflingan itu ya, yang tanah kafling itu. Jadi udah taken, udah bayar hampir 50% lunas, ternyata orangnya nggak jadi karena alasan yang ya yang itu apa, akhirnya oh kayaknya nggak cocok ini aku, soalnya kan harus memang ke lapangan ya, sedangkan saya kan apa nggak terlalu ini, kalau ke lapangan itu kan daerah kaflingannya itu jauh, biasanya saya kan sama suami juga, tapi kalau suami pas lagi kerja kan juga nggak bisa, akhirnya saya tinggal itu ganti ke yang lain gitu. Iya, iya. Kak, saya penasaran sih, apa ya Kak Laili yang ngebuat Kak Laili bisa stay gitu ya? Maksudnya bisa terus stay di dunia jualan kayak gitu dengan, maksudnya ya dengan segala kendala-kendalanya, dengan segala peran-peran yang lain kayak gitu kan? Maksudnya saya ngebayangin Kak Laili meskipun Kak Laili dari tadi menyampaikannya ini bisa kok saya menjalankan semuanya itu dengan apa ya, dengan tidak yang terlalu sulit gitu karena ada support dan lain sebagainya, tapi saya merasa pasti pada prakteknya itu ya akan aja gitu dihadapkan dengan kendala-kendala kayak gitu, karena maksudnya itu terjadi di semua hal ya Kak, bahwa praktek itu tidaklah semudah teori. Iya. Nah ya, Kalau saya praktek penasaran. iya. Kenapa sih? Iya. Karena seru. Karena banyak tantangan, karena dengan banyak tantangan itu akhirnya kan maksudnya kita nggak bosen ya, jadinya kita selalu putar otak untuk ini, jadinya memang ya kalau saya intinya dijalanin aja, yang terpenting kita itu jujur, konsisten, terus kita nggak apa maksudnya nggak, pokoknya kita selalu amanah, jujur, itu insya Allah apa ya, orang tuh kan pasti juga percaya sama kita gitu. Intinya kalau misalnya tantangan apapun ya dihadapi, yang penting kita jujur, itu intinya. Karena Iya, kalau iya. udah nggak jujur kan ini susah juga untuk dapat kepercayaan orang. Iya, benar Kak, dan ini ya Kak ya, maksudnya apa namanya, kepercayaan itu, trust itu kan ini memang kunci banget Kak ketika kita ada di dunia jualan itu, dan untuk ngebangun trust itu bukan waktu yang cepat ya Kak, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan gitu, maka kalau trustnya udah kebangun terus kemudian kita apa namanya ngebohongin ngebohongin teman-teman, ngebohongin customer seperti itu akan sulit untuk ngebangun lagi kayak gitu, karena trust itu memang penting banget sih Kak ya dibangun. Karena memang Iya, apa saya jualannya kan ganti-ganti, tapi pembeli saya itu ada yang mulai ngikutin saya dari awal benar. sampai sekarang, itu banyak yang masih ya ada, bahkan sudah jadi reseller saya juga. Ya. Iya. Iya benar, dan itu pasti karena trust kayak gitu, karena udah trust sama Kak Laili, dan saya yakin Kak Laili membangun trust itu tidak dalam waktu yang singkat gitu Kak ya. Karena intinya yang misalnya jualan, kita misalnya ada kesalahan, misalnya kalau baju itu pernah ada yang kancingnya nggak ada, kancingnya lepas gitu ya dari pusat itu. Ya kita ganti, kita retur, pokoknya kita layani sampai pembeli itu mendapatkan barang yang dimau gitu. Iya benar. Jadi intinya itu, kita pegang kejujuran itu, insya Allah kedepannya enak gitu. Mau kita jualan apapun orang insya Allah percaya gitu. Itu Kak. Jadi Iya. insya Allah tetap stay di sini. Iya benar Kak. Jadi memang komplain dari customer itu tidak membuat kita patah ya, tapi malah membuat kita akhirnya belajar lagi. Intinya kalau ada komplain kita layani, apa komplainnya ya sudah kita betulkan di situ. Iya, setuju sih Kak, karena memang
Iya, karena ini ya Kak ya, maksudnya saya itu melihat banyak teman-teman itu memang apa ya Kak ya, sulit gitu Kak untuk stay di dunia jualan ini kayak gitu. Ya itu ketika menghadapi kendala-kendala, tantangan-tantangannya seperti itu sudah yang udah patah aja kayak gitu, udah nyerah aja kayak gitu. Padahal kan Kak Laili bilang ya trust itu perlu dibangun dan tadi kan di obrolannya kita ngebangunnya juga perlu lama. Terus kemudian juga kalau ada komplain juga itu biasanya juga apa namanya kurang sabar ya kayak gitu dengan customer kayak gitu. Padahal ya ini apa namanya ya komplain itu sebenarnya kalau saya Kak dalam pengalamannya saya merasa ketika customer itu bersedia komplain ke kita berarti mereka kan percaya gitu, percaya ke kita, percaya kalau kita akan bertanggung jawab dan kemungkinan kalau mereka percaya dan kita kemudian bertanggung jawab, mereka kemungkinan akan repeat order gitu Kak ya. Tapi kebanyakan dari kita ketika dikomplain itu udah, aduh komplain kayak gitu. Jadi bukan jadi sesuatu yang ini ya. Karena memang setiap kegiatan apapun ya, kita itu kan pasti ada kendalanya, nggak mungkin yang lempeng-lempeng aja kan nggak mungkin, pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Jadi itu memang mindsetnya harus mental kita harus terbangun di situ. Jadi kalau ada komplain ya kita harus tanggung jawab sepenuhnya gitu. Kalau untuk laba itu nanti akan ikuti kualitas kita insya Allah. Wah, itu keren sih Kak, itu keren banget. Laba akan mengikuti sesuai kualitas kita, benar Kak. Saya sepakat sih Kak. Dan seperti yang Kak Laili sebutkan di awal tadi bahwa kualitas itu memang nantinya bisa diperoleh dari seiring dengan kita belajar. Sesering kita belajar, kualitas kita tentu akan bertumbuh gitu Kak ya. Dan belajar itu bisa kita peroleh dari pengalaman-pengalaman tadi, termasuk pengalaman gagal, dikomplain orang. Jadi memang alhamdulillah memang mental saya yang itu sudah terbentuk waktu jadi admin hijab online itu. Jadi apalagi yang kita hadapi waktu itu kan kalau di Taiwan itu apa istilahnya orang yang kerja di sana kan TKW itu kan jadinya ya banyak kayak salah alamat, salah kan alamat itu kan bahasa Mandarin jadinya terjemahnya salah. Yus banyak sekali yang akhirnya saya gini ternyata orang jualan, tapi kakak kelas saya yang jadi ownernya hijab Taiwan itu akhirnya mengajari saya secara nggak langsung itu gimana cara menghadapi gitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Mbak Lydia. Iya. Nah, Kak, saya tiba-tiba kepikiran pengen tanya ini sih. Karena tadi kan Kak Laili nge-mention ya berkali-kali tentang apa namanya mental saya itu terbentuk dari ketika saya jadi admin dan itu kan admin itu kan sebenarnya perjalanan Kak Laili bekerja ke orang lain kayak gitu, tapi di dunia jualan gitu. Mungkin nggak sih Kak ketika kita pengen kalau dari perspektifnya Kak Laili ya, mungkin nggak sih Kak kalau kita ingin terjun di dunia jualan gitu Kak ya, sebelum kita beneran misalnya jualan sendiri jadi reseller atau apapun itu mungkin enggak memang kita itu sebelumnya perlu dulu untuk kerja ke orang kayak gitu atau enggak gitu Kak ya apa bebas aja kayak gitu kalau menurut Kak Laili sendiri? Kalau sebetulnya sih nggak harus bekerja ke orang dulu, cuma memang mungkin saya jalannya sama Allah dikasih kerja sama orang dulu baru saya ngerti gitu karena memang kan kalau udah dikasih contoh kita lebih cepat paham kan, tapi kalau misalnya memang dari awal misalnya ada orang yang dari kecil dari SD itu sudah jualan misalnya sudah aktif jualan karena memang kan ada ya beberapa teman saya juga ada yang dari kecil jualan akhirnya mental dia udah terbentuk di situ ketika besar pun dia udah siap menghadapi apapun gitu pokoknya tahan banting sudah. Kan beda-beda jalannya orang ya. Yang penting kita nggak berhenti untuk usaha, untuk ikhtiar itu aja. Iya. Kan intinya kalau pasrah itu bukan kita cuma diem tok ya, tapi kita ya usaha, tapi tetap berserah. Gitu.
Iya, iya benar-benar Kak, iya benar. Yang penting tuh tadi Kak ya, yang penting nggak berhenti dan setiap orang sebenarnya punya jalannya sendiri gitu Kak ya. Dan Iya. memang mental itu terbangunnya itu memang dari pengalaman, entah itu pengalaman kerja dengan orang, entah itu pengalaman sendiri Kak gitu. Tapi dari Iya. sana dari pengalaman itu mental kita terbangun, terbentuk gitu Kak Leli ya. Jadi itu benar banget sih Kak, setuju Iya, ah. Kak. Insight. Kita dapat banyak insight ya teman-teman bilang hari ini. Jadi Kak Laili juga banyak diingetin nih sama Kak Laili nih. Oke oke Kak, pesan-pesan deh Kak sebelum sebelum kita selesaikan obrolan kita. Pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai jualan atau mereka yang mungkin dengan banyak perannya seperti Kak Laili kayak gitu, terus ingin ada di dia jualan tapi perannya juga banyak kayak gitu. Ya itu sih Kak, ada pesan-pesan dan sih Kak buat teman-teman Kak. Pesan buat teman-teman yang mau jualan atau memulai jualan atau yang jualan sambil berkegiatan banyak, ya intinya jangan berhenti untuk berusaha gitu. Kita yang pertama kita harus apa maksudnya menjadi orang yang jujur dan amanah dan tanggung jawab, itu sudah pasti ya, sudah harus itu, karena itu kunci kita punya menjadi orang yang dipercaya sama banyak orang. Jadi ketika kita melakukan setiap peran itu kita nggak ada halangan dari diri kita sendiri. Jadi kita sudah punya trust. Terus yang kedua tingkatkan value. Jadi kita harus terus cari ilmu juga tuh ya, jangan berhenti, jangan bercukup-cukup diri dengan aku udah pintar, aku udah jago gitu, enggak ya. Terus yang ketiga ini apa namanya, minta support sama keluarga. Jadi intinya minimal pasangan kalau udah nikah ya, tapi kalau belum ya orang tua gitu, izin orang tua. Jadi insya Allah biar berkah usahanya. Terus manajemen waktu, manajemen diri tadi. Iya. Dan konsisten. Jadi kalau udah bikin jadwal itu konsisten. Itu. Iya ya, keren banget sih ya. Itu ya teman-teman ya, pesan-pesan dari Kak Laili buat kita semua yang mau mulai jualan apalagi dengan banyak peran-perannya. Nah Kak, ini Kak Laili mungkin teman-teman pengen tahu nih apa sih sekarang produk yang lagi Kak Laili pegang kayak gitu, atau mungkin nanti teman-teman, mungkin nanti juga teman-teman malah ada yang kepo gitu, pengen tanya-tanya juga tuh ke Kak Laili terkait apa namanya, terkait gimana sih itu kok bisa sih dengan segala perannya masih aja stay di jualan kayak gitu kan. Iya. Kebetulan ini saya lagi di atas, saya lupa tadi bawa produk ke atas. Ini aja. Jadi untuk saat ini setelah saya ngajar full day itu saya fokuskan, saya jualan emas dinar Khairul Rozikin sama skincare BL Kosmetik. Nah itu nanti Instagramnya ada di bio saya, itu sudah ada semua. Jadi buat teman-teman yang untuk investasi keuangan, jadi saya jual emas dinar itu mulai dari kepingan 0,05 gram. Nah itu nanti itu bisa cek di itu bio saya Kak. Jadi kalau untuk yang investasi kesehatan juga ada, saya jual propolis. Terus yang di investasi kesehatan kulit itu saya ada di BL. Kalau di BL ini saya sudah lama sama emas ini 2000, udah sekitar 3 tahun, 2021-an ya. Itu Kak. Oke, bisa nanti dilihat di bio saya. Di bionya udah ada kontak WhatsApp-nya ya Kak ya? Ada. Ya. Nah, ya. Jadi nanti bagi teman-teman ya yang ingin cek-cek produk-produknya Kak Laili, nanti bisa langsung ke Instagramnya Kak Laili nih ya. Instagramnya Kak Laili, lailinuril.id. Nah, itu ya nanti cek di Instagram sana. Soalnya ini juga di-share di YouTube, nanti kalau teman-teman nonton di YouTube nanti biar bisa langsung ngecek ke Instagramnya Kak Laili ya, lailinuril.id ya.
nanti di Instagramnya Kak Laili itu sudah ada tuh di bionya, bisa langsung ke WhatsAppnya Kak Laili seperti itu. Nanti juga mungkin ada teman-teman yang ingin ikut jualan juga bareng Kak Laili, itu juga bisa juga nanti. Atau tanya itu gimana sih cara jualan, cara nge-adminin gitu. Itu bisa juga dicari-cari deh, tanya sama Kak Laili. Oke, makasih banyak ya Kak Laili ya atas waktunya ya Kak. Saya juga terima kasih banyak karena sudah dikasih kesempatan untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Iya. Insya Allah Kak, saya aja nih dapat banyak insight dan inspirasi nih dari Kak Laili. Insya Allah teman-teman sendiri juga sama. Iya. Ini Kak, semoga semoga yang lagi hal-hal yang lagi dikerjakan sama Kak Laili sekarang dan kedepannya, termasuk kuliah juga tadi ya, juga karena nyambi kuliah. Semoga Allah lapangkan dan mudahkan ya Kak ya. Terima kasih. Doa yang sama untuk Kak Rastra juga. Semoga aktivitasnya lancar semua sama teman-teman semua. Amin. Oke, makasih banyak ya Kak atas waktunya. Sehat-sehat Kak Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.